Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastana Musidam Sekaring Prana Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja podcast ini pagi kami sampaikan. Memang aktivitas yang membuat banyak dan kelelahan, namun tidak merasa lelah untuk menyampaikan. Kami ada sesuatu dalam 2 hari ini oleh-oleh dari sebuah pengetahuan yang perlu untuk kami transformasi. Kami kemarin mendengarkan pandangan-pandangan kebijakan pemerintah dari 2 menteri yang menyampaikan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan, yang hari ini kita akan coba bahas, menghubungkan apa yang menjadi kegelisahan pemerintah dengan apa yang menjadi kegelisahan rakyat. Hari ini kita akan bahas tentang aksara Lo Lirhantoyo Pasipanjati, mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Kenapa saya pilih kalimat ini atau aksara ini? Ada terhubung dengan apa yang terjadi beberapa hari ini. Saya sampaikan kemarin saja karena hari sebelumnya saya melihat fakta yang lain. Bapak Presiden Airlangga kemarin menyampaikan bahwa, dan Bapak Menteri menyampaikan bahwa kita akan mengalami sebuah situasi krisis. Ada krisis keuangan, atau krisis modal, ada krisis pangan, atau kita akan mengalami situasi yang tidak menguntungkan dalam situasi kedaulatan pangan. Ada krisis energi, kita akan terganggu dalam situasi ini. Maka yang menjadi jawaban menurut beliau adalah sehat manusia, sehat ekonomi, dan sehat bumi. Memang tepat ketika ada sesuatu itu adalah maklumat besar yang menjadi sebuah dasar bagi kita untuk bangkit. Namun harus diingat, memang memahami masa depan itu tahu hari ini dan paham tentang masa lampau, bahwa apa yang diamanatkan oleh pencetus lahirnya Indonesia ini adalah dasar bagaimana merajut sebuah keinginan agar membangun masa depan bangsa anak cucu kita. Dan tidak sekonyong-konyong bahwa merah putih Indonesia ini lalu menjadi hadir untuk semata-mata mensejahterakan kita hari ini, tapi harus mampu menjadi ruang warisan seperti yang diwariskan oleh beliau, The Founding Fathers, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, lalu banyak pemimpin-pemimpin Indonesia yang terdahulu mewariskan ini kepada kita. Apa maksud sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Tidak cukup dengan dasar memimpikan Indonesia menuju masa depan yang hebat. Itu sudah menjadi dasar bagi diciptakannya Indonesia untuk menuju Indonesia yang makmur. Kalimat gemah ripah loh Cinawi toto tentrem kerto raharjo, jika dipahami oleh orang-orang saat ini, dia sudah mampu membaca masa depan. Jadi ketika para menteri tidak mampu membaca tentang risalah, tentang rambu-rambu Indonesia menuju kejayaan, gemah ripah loh Cinawi toto tentrem kerto raharjo karaharjan, maka sebenarnya kita masih belum mampu, walaupun seorang politisi, walaupun seorang pemikir dari perguruan tinggi,
Karena seluruh standar berpikir bangsa kita selalu dasarnya karena profesor, karena doktor. Sehingga ketika orang miskin dan tidak punya titel tapi punya pemikiran hebat, itu tidak dianggap oleh stakeholder, tidak dianggap oleh pemerintah, tidak dianggap oleh para ilmuwan. Karena kita sudah terpapar asing. Itulah kenapa saya mengajarkan Jawa. Dan saya tidak menambahi lagi tentang akademik saya, karena saya lebih suka mewakili akademisi di Padepokan yang punya pandangan hebat menciptakan Indonesia masa depan. Tidak hanya menjawab tentang kemajuan bangsa dengan melaksanakan tentang tindakan-tindakan menseragamkan dengan teori-teori korporasi. Korporasi ketika tidak diatur dengan baik menjadi konspirasi. Konspirasi ketika ditata dan diatur sedemikian oleh pemerintah akan menjadi sebuah bentuk praktek-praktek invasi terhadap intelektual, invasi terhadap nilai-nilai kemakmuran, invasi atau bahkan melakukan monopoli terhadap sebuah sistem, terutama hanya mengambil untung dari kepentingan yang dibuat oleh kebijakan negara. Jadi mohon maaf, mengajarkan ini harus sebenarnya terikat dan terkait dengan nilai-nilai luar. Maka luar itu harus menjadi gambaran dasar. Ngaji Jawa ini adalah dasar sebenarnya. Jawa ini sudah memberikan warisan nilai pengetahuan yang tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, meningkatkan kualitas sumber daya masa depan anak cucunya. Kita tidak lagi kita ngomong masalah teologi orang yang akan memimpin kepada standar keagamaan. Bahkan saya mengatakan standar kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus mengacu pada ajaran Jawa. Karena Jawa sudah memberikan rambu-rambu, salah satunya adalah Gemah Ripah Locinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Bagaimana kita memaknai tentang Raharjo Karaharjan? Bagaimana kita mengerti tentang Hanut Kang Sanyato, Hangesti Luhuring Budi. Ketika Pak Presiden kita harus mengajarkan budi pekerti, bukan konsepsi baru, tapi adalah konsepsi dasar. Bahwa kita punya ajaran budi, pengetahuan tentang budi pekerti itu adalah pengetahuan dasar, bukan baru. Maka yang harus dilakukan adalah yang lama itu menjadi sebuah strategi, style live atau style is life, atau gaya hidup yang tetap diperbarui dalam perbaruan, dimodifikasi di dalam dasar proses penciptaan. Ketika kita menganggap bahwa yang saya sampaikan ini ada seorang dokter, dosen saya, Dr. Juli Jati Pambudi, bahwa memang ini manifest sebuah cara berpikir yang sudah lama tapi tidak pernah diketahui dasar pengetahuannya oleh banyak orang. Namun mengapa saya harus bekerja keras menyampaikan ini? Karena ini adalah amanat luhur dari pencipta dan pencetus Nusantara. Semoga sesi ini membuat kita semakin sadar. Nanti akan kita sampai sesi yang lain, sekelumit menjadi sebuah bahan bagi kita. Aksorolo Lirhantoyo Pasipan Jati mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi, karena kita tahu ilahi telah mengajarkan budi pakarti yang akan mampu membawa kita kepada sebuah kesempurnaan. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Shanti, Santi, Santi Om, Hong Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekaring Paudolaku, Hong Ulun Pasukilangem, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.